Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mungkin kenalan dulu ya kayak Ibu. Aku tuh Dina aja nama ganti, kalian bisa panggilnya Kak Dina aja ya. Jadi aku baru lulus banget tahun lalu. Dulu langsung lanjut S2. Bahkan saat itu juga belum wisuda, aku udah daftar, udah ikut tes di UNJ. Baik kebetulan juga aku S1-nya nggak di UNJ, kalau aku di Taufik ya. Pengalaman yang terkait sama PGT mungkin aku lebih ke ikut programnya yang Menteri Nadiem bikin kayak MSIB gitu, teman-teman tahu nggak? Tahu. Ya terus juga pernah waktu itu ikut pertukaran mahasiswa ke Universitas Riau, itu dia sama dari programnya Menteri Nadiem. Jadi kemarin itu kan kita di S2 ini semester 2 ada mata kuliah riset. Nah di mata kuliah itu kemarin kami melakukan observasi ke sekolah dasar. Nah di observasi itu saya menemukan dinamika pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini khususnya menolak kepada gurunya ya teman-teman. Oke, saya temukan bahwa guru di salah satu sekolah dasar di Jakarta Selatan di Tebet. Kalau yang saya temukan itu mereka belum melakukan pemanfaatan teknologi. Padahal katanya kita kan berganti kurikulum terus nih, kayaknya bahkan dibilang katanya ganti menteri ganti kurikulum gitu kan. Salah satunya itu kan kurikulum mereka adalah pemanfaatan teknologi kan. Digembor-gemborkan seperti itu, walaupun kan kenyataannya ya nanti akan kita bahas. Saat ini Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya Education 4.0. Jadi selain ada revolusi 4.0, Indonesia juga sedang menghadapi yang namanya Education 4.0. Di 2017, Education 4.0 itu pendidikan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Yang mana tuntutan lulusan itu dituntut untuk memiliki keterampilannya pada keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, juga mampu untuk bekerja sama dalam lintas disiplin. Nah, di sini itu ditekankan bahwa teknologi di Education 4.0, teknologi itu bukan lagi pelengkap, tapi pusat dari strategi pengajaran di bahasa Indonesia. Lalu bagaimana ciri-ciri bahwa guru itu sudah menerapkan Education 4.0? Oh, yang pertama yaitu pembelajarannya berbasis teknologi, lalu fokus pada keterampilan abad 21 yang tadi berpikir kritis, kreatif, kemudian mampu bekerja sama dalam lintas disiplin, dan juga pemanfaatan AI, kemudian Internet of Things. Nah, ini juga ada beberapa pro dan kontra yang mengenai pemanfaatan AI. Oke. Ini ada beberapa pendapat ahli terkait Education 4.0. Menurut Suyatno, pendidikan bahasa itu tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi. Nah, literasi digital terutama itu adalah penting dari kecakapan atau keterampilan abad 21 tadi. Sedangkan menurut Husin 2018, Education 4.0 itu memfokuskan pada pembelajaran yang fleksibel, kemudian juga berbasis teknologi, seperti kalau teman-teman yang sudah kita terapkan juga kan pemanfaatan Zoom, Google Meet gitu ya. Lalu sedangkan menurut Mahmuda, guru dan siswa itu dituntut untuk kreatif agar bisa memanfaatkan teknologi pada pembelajaran berbeda, sehingga pembelajarannya menjadi lebih kontekstual dan juga menyenangkan. Kemudian kita masuk kepada tujuan pengajaran. Menurut Kemendikbud 2022, siswa itu mampu untuk berbahasa lisan dan tulis, kemudian menanamkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap bahasa dalam Indonesia, lalu juga mengembangkan literasi digital dan multimodal. Teman-teman ada yang pernah dengar tentang multimodal? Enggak? Belum ya? Jadi teman-teman, multimodal itu kita ngajar tapi tidak hanya pakai satu media. Kurang lebihnya kayak gitu penjelasannya. Jadi memanfaatkan beberapa media, misalnya penggabungan buku teks sama video, atau itu disebutnya multimodal. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap santun dan berpikir kritis dalam berbahasa. Nah, ini adalah yang saya temukan dalam pengajaran di SD tadi, di salah satu SD di Jakarta Selatan. Maka saya sempat mikir, ini Jakarta Selatan loh, SD yang ada di kota gitu. Jadi saya mikir, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah yang mungkin kita sebut daerah 3T gitu, daerah terpencil, itu akan seperti apa penerapannya gitu. Pertama, kurangnya media digital, terus juga gap keterampilan digitalnya guru sama siswa, lalu media infrastruktur, dan pengajarannya masih berpusat di guru. Nah, ini juga yang media infrastruktur. Kadang tuh juga ya teman-teman, dilemanya bukan gurunya yang tidak mau memanfaatkan teknologi gitu ya, tapi lebih kepada fasilitasnya juga kurang sih kalau saya lihat ya. Kayak misalnya gitu, kita di UNJ memang diarahkan untuk pakai laptop gitu, pakai alat-alat teknologi, tapi kita disediakan kan TV, kayak TV sendiri-sendiri gitu, setiap kelas ada. Di sana itu satu proyektor satu sekolah loh. Jadi gimana mau dipakai juga kan gimana gitu, karena tidak didukung kan. Itu memang kurang gitu. Terus saya juga mikir kalau memang pemerintah serius ya, kurikulum merdeka ini serius untuk bilangnya ayo kita manfaatkan teknologi, kan sekarang itu sebenarnya udah bukan lagi kalau kita HP belajar kan, tapi anak-anak yang kita ajar mereka dari tadi sudah teknologi loh, mereka diajar nggak sama kita?
enggak, tahu bisa loh scroll TikTok sendiri, tahu mereka bahkan udah bisa foto sendiri, karena mereka itu tidak belajar teknologi kayak kita teman-teman. Mereka lahir sudah dengan teknologi, ya nggak, betul tidak? Jadi itu tadi, jadi kita sebagai guru tentu aja harus lebih maju lagi dibanding anak-anaknya dong. Kalau misalnya dari ini yang di sini gap keterampilan digital guru. Jadi teman-teman ada yang udah pernah ngajar di SD atau pernah observasi atau Aku waktu itu gimana ya sih mana? Jadi tuh di sekolah tuh ada proyektor, tapi kan kalau untuk menampilkan kayak video-video YouTube gitu kan harus perlu koneksi. Nah tapi tuh cuma apa ya, koneksi itu sampai gitu. Jadi ujung-ujungnya ya gurunya paling hotspot ya kayak hotspot gitu kan butuh biaya lagi kan. Nah itu terus ya paling ya kayak ceramah lagi. Kalau nggak dulu apa gitu. Nah di cuma doang sih, soalnya pas aku di sana pun aku juga ngerasa gitu kayak sinyal jaringan itu memang kurang bagus gitu. Bahkan wifi itu juga nggak nyampe gitu. Dari pusat wifi itu ke kelas itu memang nggak terlalu jauh tapi tetap nggak nyampe gitu. iya, berarti fasilitasnya masih kurang ya waktu itu. Jalannya masih berpusat gitu. Kayak ya ampun ini baru 25 gitu loh. Kok ternyata masih yang ada yang beneran teacher center. Jadi gurunya cuma yang kayak kalian buka buku halaman ini kerja. Itu anak kelas gitu. Kan aduh itu tidak kondusif sama sekali sih. Kalau menurutku jangan kan anak SD kelas 3 ya. Kita pun misalnya dosen biologi itu udah kemana kali ya? Udah kita kemana, dosen kemana, jadi tidak menarik. Ya nggak teman-teman. Soalnya sekarang aja aku cuma ceramah nih, nggak menampilkan proyektor yang ada warnanya atau ada tulisan-tulisan yang menarik seperti itu. Itu menarik sih. Sekarang bayangkan itu anak SD loh, anak yang mereka memang pemenuhan motoriknya masih ya seperti itu, harus warna-warni, apalagi kelas rendah ya. Sayang sekali gitu menurutku. Jadi makanya kebanyakan itu udah tulis di papan, dijelasin biasa ceramah. Sebenarnya teman-teman, ceramah itu nggak selamanya buruk, tidak dikatakan bahwa kalau ceramah berarti pengajarannya jelek, enggak juga. Tapi permasalahan gini, ceramah itu kebanyakan tercenter sekali ya kalau ceramah. Dan juga belum tentu gurunya itu bisa menyampaikan materi dengan menarik perhatian siswa. Dan nanti gurunya ngomong, siswanya ngapain? Ketemuin kurang untuk pemanfaatan digital. Aku suka mikir di UNJ aja tuh wifi kita disediain kan ya? Semua bisa login kan mahasiswa. Gap keterampilan digital antara guru sama siswa mungkin udah kalian suka dengar sih anak tuh ada yang main game-game kayak Roblox gitu ya. Nah itu bahkan mungkin ya kalau guru-guru sendiri nggak tahu Roblox apa ya gitu. Tapi itu jadi keterampilan digitalnya siswa tuh udah beberapa tingkat jauh dari itu. Nah ini yang aku sampaikan ke teman-teman calon guru gitu. Kita harus beberapa langkah dari siswa teman-teman. Kalau kayak aplikasi tadi aku cerita coding gitu, teman-teman ada tahu aplikasi ini nggak, coding gratis itu? Ada yang tahu? Apa tuh kak? Pernah coba? Ini ada yang pernah dengar Scratch? Pernah dengarnya Bright-nya ada di video. Ada lagi Tinker, cari deh. Oh iya ya. Tinker gratis itu. Jadi itu kamu nanti bisa bikin game sendiri. Iya bisa juga bikin game sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kayak Kahoot, Wordle itu kan udah ada template ya kayak Canva. Nah kalau Scratch Tinker kamu bisa bikin game sendiri. Buat anak-anak misalnya nanti materi IPA gitu, itu menarik banget ya. Cuma emang codingannya agak ini, tapi bisa dicari di YouTube tutorialnya kalau bisa atau gak usah Scratch sama Tinker lah, itu kayak agak mikir ya buat guru gitu. Pakai ini aja deh Wordle ya minimal, atau apalagi ada nggak teman-teman yang terbaru lagi selain itu Wordle, Kahoot ya tantangannya untuk kita sampai kepada era education 4.0 tadi. Kalau dalam mengajar bahasa Indonesia itu kompetensi literasi digitalnya guru masih rendah. Kalau tadi ibu singgung juga literasi buku fisik aja deh, nggak usah digital gitu ya teman-teman, itu masih rendah. Sekarang nggak usah anaknya jadi, aku tanya juga teman-teman baca buku nggak usah fisik deh, buku ini aja kayak e-book gitu, ada yang baca? Ada. Kalau e-book baca atau webtoon gitu? So, tapi kan nggak apa-apa itu baca kan ya, bener dong. Cuma kan kesannya ini bu menarik aja gitu ya nggak? Karena sekarang itu saya tuh lagi menggalakkan mengenai literasi digital juga penelitian tesis tentang itu. Sebenarnya nggak apa-apa, bahkan saya dididik sekarang kebetulan karena saya juga sebenarnya nggak suka baca, berusaha sekali karena merasa saya mahasiswa magister, saya harus mulai suka baca gitu kan, karena beberapa tugas itu juga emang ada banyak banget ya, jadi referensi jurnal itu kita harus satu tugas tuh harus baca beberapa jurnal gitu. Saya pikir karena saya mahasiswa magister, saya tidak suka baca gitu kan, saya mulai
suka baca. Kalau saya teman-teman mensiasatinya itu dari buku-buku novel-novel terkenal dulu kayak ini Laut Bercerita. Itu ya, baca. ada dia punya Terelia apa Terelia ini yang ini baca coba deh, teruslah bodoh jangan pintar. Pernah dengar kan teman-teman? Pernah. Ya, itu kayak pertama kali di sini wah seru ya baca buku gitu. Jadi nggak perlu teman-teman langsung kayak baca-baca penelitian apa kayak bukunya buku berat-berat itu, nggak usah, minimal kita suka dulu gitu, kita suka aja baca dulu, baru nanti ke tempat yang oke buku bacaannya lebih kompleks lagi itu nanti. Tapi sekarang kita tampilin dulu bahwa oh baca itu seru, jadi nggak ada tekanan nih, nggak ada. Tapi kalau sekarang kayak teman saya lebih cenderung di ini sih digital kayak ini Ipusnas, kayak Ipusnas pernah ini nggak ada yang nggak Ipusnas? Harus member ya kalau gitu. Iya tapi gratis kok, belum daftar. Makanya kalau misalnya mau daftar itu harus supaya bisa login tuh harus member ke ininya aja sih, ke perpusnasnya aja gitu. Iya, dan itu enak loh teman-teman, itu legal dan gratis. Makanya harus punya banget deh di Pusnas. Karena beberapa buku bagus ada di Pusnas, jadi nggak perlu ribet-ribet. Kalau di sini perpusnya ini nggak bagus nggak? Gimana teman-teman? Nggak usah jauh-jauh bahas SD orang dulu deh teman-teman. Kita bahas kampus kita dulu nih. Perpusnya gimana teman-teman? Sebenarnya kalau dari sini tuh banyak bukunya, cuman memang seri bukunya itu kebanyakan buku lama. Dan kalau mau nyari buku yang bener-bener misalnya kalau pengen nyari novel itu tuh bener-bener harus dikeluarkan kita nyari, karena itu hidden gem kalau di sini. karena satu yang pertama peletakannya di perpustakaan kan pasti ada pengkategoriannya dong. Di sini tuh kategorinya tuh bener-bener gado-gado campur-campur. Yang bener-bener tertata rapi itu malah buku-buku seri lama yang tentang belajar, buku sekolah anak gitu-gitu. Basi lah ya. Iya, kasarnya basi banget sih, apa sih? Gue gak baca ini gitu. Nah, itu kak yang mungkin itu sih yang bikin mahasiswa datang sana buat deskripsi doang atau numpang tidur apa numpang kasih uang. Nggak menarik lah, perpus apa sih itu? Kayak aduh, kayak orang sok pintar deh orang ke perpus itu tuh ngapain gitu kan, sering banget ngisi nyatanya. Walaupun di kampus A itu udah lumayan lengkap juga sih, karena kalaupun nggak ada ketersediaannya bisa request di IG-nya WNJ ya, walaupun nggak tahu sih dikasih atau enggak juga, tapi bisa kayak misalnya bu Laut Bercerita tuh dikit banget nih, padahal banyak kan ininya, antusiasmenya tinggi sekali itu untuk novel itu. Terus kemarin saya bilang kata ibunya kamu coba aja ajuin di Instagram, ada link di sini ya, kalau di kampus ada kan di kampus ini. Nah biasanya saya mensiasatinya sekarang perpusnas dan cuma tuh selalu itu untuk ngerjain skripsi. Jadi kayak kita fokus sendiri, kalau teman-teman pada main atau misalnya ada pindah malah ke kantin atau malah nonton konser apa kan ya fokus. Tapi kalau di perpus semua kan megang laptop dan jadi kita nggak ikut. Itu bisa jadi salah satu tips juga sih untuk meningkatkan literaturnya. Sama ada satu lagi kendala yang saya selalu saya ini juga tuh masalah dana juga sih. Buku itu kan mahal ya, kayak satu buku 100 kan Bisa pengeluaran dari kelas yang internasional. Kita buang daging nih, tapi pas hari apa 1.000. waduh, iya katanya itu saya bisa pinjam di kampus A lumayan ada beberapa, terus juga paling ke perpusnas atau perpustakaan Cikini ya, oh ya di tim ya itu juga beberapa kan ada sih. Nah terus dinamika atau tantangan yang kedua itu siswa lebih menyukai visual atau lebih audio, sementara gurunya itu terbiasa teks. Nah ini dikatakan bahwa guru teks versus siswa digital. Anak-anak tuh sebenarnya ya teman-teman, kalau kita bawa proyektor, bawa kayak gitu ke kelas, semangat sekali loh. Karena kemarin tuh kan saya ngajar sama PPT juga, penyajiannya sama. Sebenarnya menurut saya itu kayak biasa gitu loh, nggak ada hal-hal spesial yang saya bikin, kayak misalnya saya coding, kayak bikin game, di scratch, saya cuma bikin video apa nyanyi gitu, mereka berdiri gerak-gerak gitu, sesimpel itu loh teman-teman sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mikirnya kita udah sampai yang disebutin AI, robot, itu mah jauh lagi kayaknya buat Indonesia. Itu terlalu, wah itu ntar aja lah gitu bahasannya. Kita bahas pakai dulu deh, proyektor aja dulu itu. Itu masih kayak hal yang eksklusif gitu untuk Indonesia. Padahal biasa aja, itu dasar gitu. Itu tuh kayak pemenuhan bagi murid yang sudah seharusnya dikasih sama guru. Jadi udah jangan kan kayak, ayo teman-teman buka bukunya halaman ini. Akhirnya apa? Muridnya tuh maju, terus kayak, Pak ini ditulis, Pak ini di ini. Itu kayak saya SD, berapa tahun yang lalu saya SD ya? 15 tahun yang lalu saya SD. Itu masih kejadian di tahun 2025. Ini yang terakhir ketergantungan pada buku cetak masih tinggi. Itu guru ya kita. Sangat tinggi. Nah, lalu beberapa penelitian mengenai pentingnya pemanfaatan media digital dalam pengajaran bahasa Indonesia itu ada penelitian dari Suyanti dan kawan-kawan pada tahun 2024. Nah, di sini disebutkan bahwa media digital itu terbukti memperluas kemampuan digital siswa
terutama ini dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, memperkaya kosakata, kemudian dan juga mendorong motivasi belajar siswa. Terus juga media digital itu mengatasi kendala dalam ruang, waktu, gitu kan, kita bisa juga apa kan. Lalu guru juga bisa lebih inovatif dalam mengembangkan media. Ini juga nih teman-teman, saya agak-agak mirisnya tuh kemarin gini, kenapa saya bilang berbasis teks tuh masih yang kayak kok bisa ya, karena dulu kenapa sih bisa cinta ini sama bahasa Indonesia ya, kan sih menemukan dulu ya yang benar-benar bahasa Indonesia seru ya, jadi harusnya ya pilihan bahasa tuh nggak boleh kayak pengertian pidato gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman ngajarin materi bahasa Indonesia ke murid, udah nggak main lah ya kalau kata kita jangan, ayo anak-anak apa pengertian pidato bahasa Indonesia jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kami seolah-olah tidak ada pengaruh bahasa Indonesia di kehidupan sehari. Padahal bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang sangat-sangat kita butuhkan kan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman mau ngelamar kerja itu nulisnya apa? Pakai bahasa Indonesia. Dari CV itu semua dijelaskan loh dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya nggak? Termasuk kita ngomong ini nih, tadi yang Bu Pima bilang keterampilan berbahasa ada apa aja tuh katanya? Ya, termasuk dua keterampilan baru dalam kurikulum Merdeka apa tadi katanya? Nah, ya, pemirsa sama presentasi. Itu kan hal yang harus banget kita tekankan gitu ke anak, jangan anak kan mikir bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesia tuh boring. Serius itu saya kayak agak kecewa banget ya kemarin melihat gurunya ngajarin bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi seolah-olah bahasa Indonesia tuh apa ya manfaatnya buku ya bahasa Indonesia. Karena cuma udah teks kayak formalitas kamu salin ini, terus udah kumpulin. Makanya kalau tadi dibilang ada anak yang nggak bisa membaca apa, itu mungkin karena dia pengenalannya salah, pengenalan mengenai bahasanya salah. Padahal membaca lah, sekecil membaca itu pengajaran bahasa kan. Tapi ada nggak pengaruhnya dalam kehidupan kita? Bayangkan kita tidak bisa membaca, ya gimana kalau kita bisa membaca? Jadi sepenting itu teman-teman untuk menyajikan pengajaran bahasa Indonesia yang menarik. Kemudian ada juga penelitian oleh Yuliarti, survei kepada 300 siswa dan wawancara kepada lebih dari 10 guru. Penggunaan media digital itu meningkatkan keterlibatan kognitifnya siswa 85%, kemudian emosionalnya 78%, dan perilakunya 82%. Kemudian penggunaan fitur-fitur seperti gamifikasi, multimedia, kolaborasi online. Kolaborasi online itu kayak apa misalnya? Teman-teman pernah pakai kan pasti? Google Doc ya? Pakai nggak? Canva ya kayak gitu. Nah itu tuh di penelitian ini bisa meningkatkan kedalaman terhadap pemahaman, lalu juga rasa keterikatan. Jadi kelompoknya tuh solid gitu. Terus juga partisipasi aktifnya siswa. Nah ini adalah beberapa inovasi yang bisa dilakukan oleh guru, khususnya untuk teman-teman calon guru. Yang pertama itu ada gamifikasi dan storytelling digital. Siswa membuat vlog puisi, podcast, bisa juga gitu. Atau yang tadi saya singgung mengenai Ipusnas. Jadi Ipusnas itu kan aplikasi legal ya. Kalau kayak itu kalian cari di Google itu kan nggak legal kan. Nah kalau Ipusnas itu legal teman-teman, bisa teman-teman cari juga kayak yang tadi Bu Nikmah bilang, coba cari buku cerita, buku teks itu ada semua di Ipusnas. Atau saya punya rekomendasi lagi, ada di Play Store namanya Sekolah Enuma. Iya, Sekolah Enuma. Tapi mau tanya nih, Kakak sendiri kan tadi bilang memiliki ketertarikan tersendiri dengan bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri, sekarang kan generasi Alpha itu banyak yang mencetuskan kosakata yang baru, contoh kayak malas, kibini lah. Menurut Kakak itu perlu nggak sih, atau kayak dijadikan buat topik buat nantinya itu mengisi gap? Karena kan tentunya generasi yang si gurunya dengan si muridnya itu kan pasti senjang tuh, ya kan? Nah si bahasa-bahasa itu kira-kira menurut Kakak bisa nggak sih menjadi penghubung antara guru dengan murid supaya pembelajaran itu menjadi lebih meaningful dan lebih joyful, jadi anak bisa lebih belajar dengan baik, karena merasa wah lu seangkatan nih, kita seangkatan nih, gue nyaman nih belajar sama lu, kasarnya seperti itu. Menurut Kakak gimana? Lebih ke bahasanya mungkin. Iya bahasanya. Bahasa yang digunakan harus formal atau tidak gitu kalau anak ya. Sebenarnya balik lagi ke kaidah bahasa ya. Kalau menyampaikan di kelas begini, anak-anak utamanya harus formal, harus baku, karena mungkin itu ada satu-satunya akses dia mendapatkan bahasa Indonesia yang benar dan baik itu cuma di kelas. Karena di rumah itu udah campur-campur apa di TikTok, udah aneh semua itu bahasanya. Ya kan? Jadi satu-satunya cara untuk guru memperkenalkan bahwa bahasa itu harus disampaikan dengan baik dan benar ya. Jadi harus nggak boleh kayak pakai bahasa gaul, kayak pakai nggak boleh sih. Kalau di pengajaran itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa gitu. Karena itu satu-satunya
satu-satunya akses yang tadi saya bilang. Anak itu diperkenalkan bahasa yang baik dan benar. Kayak dulu Sumpah Pemuda, balik lagi ke Sumpah Pemuda. Kita bersatu karena apa? Bahasa Indonesia kan. Bahasa daerah tuh di rumah aja, itu bahasa kamu aja gitu. Tapi kalau di sekolah harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu sama tadi gamifikasi saya mau ngasih rekomendasi kayak Scratch, Tinker gitu. Sebenarnya udah gampang teman-teman, tapi udah banyak ya tutornya gitu. Cuma mungkin kalau pertama kali membuka apaan gitu. Sebenarnya saya tertarik juga ini, boleh nggak ya misalnya dijadiin ya skripsi gitu? Boleh sih, pakai R&D. Aduh, jauh banget ya bahasanya. Deskripsi kata saya tuh pusing ini. Pusing lu kan begitu. Harus banget kita tekanin anak itu literasi kritis. Jadi kayaknya kok udah ini ya, udah terlalu dangkal gitu kalau anak tuh sebenarnya ya sejujurnya ya harusnya kalau soal literasi itu dangkal banget. Anak-anak sekarang tuh harusnya udah literasi kritis karena sudah banyak sekali hoax AI. AI itu jadi anak-anak mestinya udah harus punya literasi kritis itu, utamanya literasi kritis digital. Itu sudah harus AI itu sekarang video udah kayak aduh ya saya mikir mungkin kalau kayak kita tahu itu AI kan, tapi misalnya bayangin deh video itu sampai ke mama Facebook gitu kan, semua balik kampung, nanti mereka kira bener loh gitu. Ini video ini bener kayak kemarin banget tuh kayak Jokowi promosi garam gitu ya, terus apalagi tuh kayak Ustadz siapa promosinya serem loh teman-teman. Jadi mestinya literasinya itu udah literasi kritis, digital. Salah satunya adalah untuk menyaring tadi berita-berita hoax, terus juga mengenai konten-konten media. Nah, terus juga mengenai inovasi yang bisa diberikan guru itu kolaborasi daring. Nah, proyek menulis dan membaca tadi, menulis dan membaca bersama. Kira-kira teman-teman bisa nggak teman-teman anak-anak SD bikin grup menulis gitu pakai Google Doc? Mereka mampu nggak sih sebenarnya? Mampu kan ya? Tapi balik lagi tadi ada nggak aksesnya? Dikasih kesempatan nggak? Karena mereka tuh sangat-sangat mampu loh. Bahkan mungkin kita kasih nih Canva, desain mereka udah lebih wah di atas kita juga warnanya pink biru atau dia bisa. Bahkan dulu ada teman SMA saya, dia tuh bisa kayak PPT bisa diklik ini nanti keluar apa sih namanya pakai apa? Diklik ini nanti yang mana? Itu teman saya loh yang bukan yang apa, jadi harusnya bisa anak-anak tuh bisa. Cuma di semester ini tuh dapat diferensiasi tadi. Bahkan kalau waktu itu bilangnya harusnya 1% 1 Nah, coba ya gimana cara aplikasinya ya? Oke, lanjut yang keempat, aplikasi pendukungnya seperti Philippine School, seperti Microsoft, Alpha, Krisis, Kahoot, dan sebagainya. Jadi itu masih kayak gini aja ininya aplikasinya kayak Krisis, Kahoot gitu. Ada nggak? Aku nggak apa sih kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi lain gitu atau dari teman-teman Wenja ada yang bikin siapa tahu kan? Aku ada Kak, Ngembangin gitu? Ada. Dulu semester 1 tentang pembelajaran TIK yang dibilang sama Prof Ika. Itu aku kelompok sama Ashila juga. Sama Ashila juga. Bahwasanya ada aplikasi Quizmizer Kak. Jadi dia berbentuk ular tangga gitu. Game ya? Iya, game. Jadi nanti bisa juga terlihat siapa yang cepat. Jadi dia itu juaranya, jadi kelihatan. Jadi ada pangkalnya gitu Kak, juara 1, juara 2, juara 3. Itu bisa diaksesnya juga? Bisa, itu gratis juga, gampang nih buatnya. Oh iya? Iya. Di mana, web atau? Di web. Di web ada. Namanya tadi? Quizmizer. Bisa. Jadi berbasis kayak ular tangga gitu Kak. Ada template juga, bahkan kalau misalnya kakak mau bikin kayak ngambil template ular tangga nih dari Google gitu kan, kakak tinggal copy saja fotonya, habis itu kakak masukin bisa. Itu kamu bantu gitu? Enggak sih, karena itu kayak sama aja kayak Kahoot gitu Kak. Tapi enak gitu, aku baru pertama kali bikin juga. Terus sekarang nanti pas udah akhirannya itu kakak nggak usah bikin kayak dia tuh udah ada resultnya dari Excel gitu Kak. Kesimpulannya, pengajaran bahasa Indonesia itu harus diubah. Jadi yang ditransformasikan oleh guru mengikuti dinamika education 4.0. Teks kita ganti jadi multimodal. Nah, menurut penelitian oleh Putri dan kawan-kawan, siswa itu lebih aktif dan kritis dalam mengerjakan teks jika diikuti dengan audio dan visual. Jadi jangan cuma teks doang gitu. Lalu tadi yang ceramah diganti jadi kolaboratif. Jadi siswa itu dikasih kesempatan untuk ngomong. Nah, misalnya kolaborasi kelompok kecil menghasilkan cerita. Nah, dengan kelompok kecil tadi itu bisa menghasilkan siswa yang lebih kaya imajinasinya, juga untuk meningkatkan keterampilan sosialnya siswa. Ini menurut penelitian oleh Maulana 2022. Tapi teman-teman juga merasa sih kalau kita ada kelompok, tugas kelompok gitu ya. Lagi kalau semester awal baru masuk, kelompok itu sama yang bisa bikin kita bonding gitu. Kita kenal satu sama lain ya. Bahkan kalau sampai semester selesai belum kita lanjut kelompok, nggak tahu. Kayak 11 siapa namanya aja mungkin bisa aja nggak tahu. Jadi makanya nggak apa-apa banget teman-teman untuk berbuat kelompok, misalnya nanti ngajar dibuat aja kelompok.
ubah dari pembelajaran yang pasif menjadi kreatif dan digital. Nah, kita bisa menggunakan berbagai media digital seperti video interaktif dan juga e-komik dalam mencapai minat baca dan memahami. Ini menurut Aziza 2024. Oke, kalau tadi Bu Imah ditanya, aku mau nanya, boleh Mbak? Boleh. Aku mau nanya nih, sebagai calon guru, bagaimana agar siswa itu lebih antusias dalam belajar bahasa Indonesia di era digital? Ada yang mau coba coba? Gak apa-apa, kita kan cuma belajar ya. Salah itu buat sure. Kalau dari aku sendiri strategi untuk siswa lebih antusias belajar bahasa Indonesia, sebenarnya aku masih suka menggunakan metode seperti Bima tadi. Jadi aku lebih membiasakan anak. Tapi kalau aku lebih ke bahasa secara general di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, karena aku kebetulan ada kedua. Nah, strategi aku biasanya membiasakan anak dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang akan dipelajari. Nah, tapi cara membiasakan itu lebih mengikuti minat si anak tersebut. Misalnya anak itu suka menonton atau mendengarkan lagu, kadang pas mau rekomendasi, ada rekomendasi lagu bagus tahu, lagunya misalnya Mamu yang lagi viral nih, coba deh, kan dia pasti mendengarkan, oh lagunya enak Kak, coba baca liriknya, oh ini bahasa baru ya Kak, kosakata ini. Jadi anak itu jadi lebih antusias juga dengan kayak misalnya anak-anak sekarang itu kan sukanya nonton, kayak misalnya nonton sinetron atau nonton Netflix, kadang ada seri-seri Netflix atau video yang produksi Indonesia, jadi kan bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Nah, juga belum masuk Netflix sih. Ya juga anak dengan apa namanya nonton film Jumbo, mereka pasti kayak oh ada yang ada kata ini ya, oh ada kata baru gitu. Kalau dari saya sendiri, jadi lebih mengajak anak berdiskusi tentang topik yang dia suka. Jadi kayak jadi namanya siapa? Melody. Ayo ada lagi yang mau coba? Gak apa-apa, ini kan calon guru ya nggak? Kita semua calon guru nggak sih? Betul, kita semua calon guru. Gak apa-apa, nggak ada kok di sini salah. Belajar. Atau ada yang belum pernah coba langsung aja, atau baru rencana lah. Aku mau jawab. Kalau aku kan kebetulan Jangan dulu. dari aku Firda Haliza Kak. Kalau dari aku sendiri kan kebetulan punya adik SD ya, masih kelas rendah. Jadi tuh diajarin itu dengan melakukan permainan. Karena aku juga buka les, cuman les itu buat teman-teman adikku aja, 3-4 orang. Nah, aku biasanya pakai permainan kayak misalkan tambah-tambahan, kayak misalkan lompat tali sambil gitu kayak gitu. Terus selain permainan ada juga dengan menggunakan kayak media-media di rumah sih Kak, kayak misalkan yang nggak perlu bikin lah, kayak mungkin pakai kartu, misalkan matematika menghitung, selain menghitung ada juga pengurangan dan juga kartu-kartu bergambar. Jadi kalau aku Verifikasi itu. iya, soalnya mereka jadi lebih antusias kalau ada media dan permainan. Betul, oke, baik. Terima kasih. Kita yang selanjutnya, menurut teman-teman, media sosial itu bisa nggak dimanfaatin untuk meningkatkan literasi siswa? Bisa nggak? Misalnya seperti apa? Misalnya sekarang kan ada banyak konten-konten edukasi, salah satunya ini konten edukasi tapi kok namanya bukan untuk anak SD sih, ada namanya Neo Historia. Jadi akun itu tuh ada di platform X sama Instagram. Jadi dia itu membahas tentang sejarah Indonesia dan sejarah internasional. Dan kadang bahasannya itu nggak cuma sekedar di Instagram kan ada fitur slide ya, foto slide itu. Nggak cuma konten slide yang berisi tulisan atau poin-poin atau penjelasan tentang sejarah, tapi kadang dia juga suka bikin meme yang berkaitan dengan sejarah. Nah itu selain memantik atau memberikan dorongan untuk seseorang tahu baca, karena kan pasti penasaran, masa iya sih Indonesia itu nggak sepenuhnya dijajah Belanda 350 tahun, masa sih sebenarnya yang korupsi dari awal di Indonesia itu bupatinya bukan dendelsnya, karena itu masih jadi konsep sekarang. Nah itu juga memantik orang untuk meningkatkan, oke ini harus lebih banyak baca deh. Iya. Gitu sih. Cuman memang biasanya karena orang jadi kayak gitu, jadinya juga makin enteng ngetik kayak, nggak kayak gitu kan menurut pengalamannya gini, sampai jadi malah berantem di komen. Oke, good. Kalau teman-teman sendiri sebagai guru, kira-kira mau nggak manfaatin media sosial untuk tadi? Dan ada satu program sebenarnya kan siswa itu literasi atau tidak tergantung guru kan? Ada tidak lagi dulu? Tapi sih kalau misalnya kadang pikiran aja gitu, itu kan banyak sekarang tuh video-video yang viral terus sampai kreator. Bisa iya. Kadang kayak mau saya mikir kayak apa namanya, kali ya maksudnya
isi dari konten yang dibuat itu ya untuk anak-anak gitu kan. Kadang kan suka kepikiran gitu, terus ngajak teman aku gitu kak, apa teman kampus juga kayak coba-coba bikin video gini-gini kali aja, masa kayak kan kalau di TikTok kan gitu ya kak, masa iya gitu, tapi emang yang video itu selalu positif gitu, masa kayak pengen sih punya positif gitu kan, masa kayak berkaitan sama anak-anak gitu tentang kayak ya materi, pembelajaran, cuma ya cuma ngomong doang tapi realisasinya kok kayak Kadang tuh bikin malu ya. iya sih ada Takut apa nanti teman-teman pikirnya karena tidak didukung kan, balik lagi. Padahal itu suatu inovasi loh, yang harusnya kamu mulai aja, nggak usah mikirin pendapat orang. Siapa namanya? Naya kak. Oke, tepuk tangan buat Naya. Semoga aja bisa segera terlaksana. Sampai udah mau lulus ya orangnya. Sebenarnya kalau aku pernah terpikir itu justru teknologi sangat-sangat bisa meningkatkan literasi. Kayak misalnya anak-anak tuh kayaknya sekarang udah lagi kelas 6, mereka kayak udah satu di HP-nya. Terus sekarang ponakanku aja umur 4 tahun tuh udah yang kayaknya udah minta HP gitu. Udah yang se-HP itu kan. Jadi mungkin bisa HP itu dialihin sama guru. Misalnya kayak tadi ibu bilang baca status. Kenapa kita nggak manfaatin itu buat update di status, tapi update bahwa kita sudah baca lembar ini, lembar itu. Nah itu tugas, tapi itu tugas dari guru ya. Nah terus nanti siswa itu disuruh interaksi gitu. Karena kan kadang kita senang nggak sih kalau kita buat SG ada yang nolak, ada yang kayak, wah dia nolak nih gitu. Nah itu nanti sama temennya wajib ngelog gitu, atau komen, ih kamu keren atau apa. Jadi siswa tuh berasa diapresiasi gitu dari situ. Kita aku suka pikir kayak gitu. Dan itu bisa sekali. Kita sebagai guru itu kalian harus jangan powernya itu cuma buat ngecilin murid. Kalau aku bilang ya, jangan kayak benar, dan itu benar kita punya power. Kenapa powernya tidak kita gunakan untuk itu? Jangan kayak cuma misalnya buat kasih pendapat kita langsung nggak salah gitu. Kenapa powernya tidak kita gunakan untuk yang lain? Misalnya itu tadi update status sama, baca status itu kan. Tapi kita alihin untuk misalnya untuk jadi program literasi. Karena dulu tuh di sekolah saya ya pernah ada program literasi. Itu kayak cuma sebelum masuk kelas baca 15 menit. Nggak efektif karena nggak ada keterlanjutannya. Ini apa? Nggak ini juga kan nggak akan nilai. Kadang itu juga tuh nggak akan nilai. Jadi males kayak ngapain gitu. Tapi tadi pemanfaatan yang saya bilang masalah harus komen doang itu apa? Suka nggak sih kayak bikin SG balikin dulu terus kayak kenapa sih balikin dulu gitu kayak seneng aja gitu. Padahal apaan ininya kan, tapi jadi seneng abis itu besoknya update lagi. Terus kecewa kan di nge-love lagi. Kadang merasa butuh validasi nggak sih? Butuh validasi di sosmed. Saya suka mikir kenapa validasi itu tidak manfaatkan buat literasi? Bisa nggak program itu kira-kira kalau untuk dijalankan? Susah nggak? Di kelas tinggi bisa. Kelas tinggi bisa kan ya harusnya ya? Itu simpel kan teman-teman? Tinggal bagaimana aja guru mau serius nggak nih? Guru tuh serius nggak sih nih literasi ini? Saya tuh sampai bosan disinggung kayak bisa kita tertinggi ke satu ya punya ke satu dari bawah. Terus saya sudah bosan itu disinggung itu terus. Tapi apa? Perubahannya apa? Namanya untuk kita nih calon guru. Coba dari kita dulu deh. Nanti pulang baca nih, coba. Misalnya tadi webtoon nggak apa-apa, webtoon gitu atau webpad ya biasanya ya. Masih nggak sih baca webtoon? Masih ya. Perjodohan gitu. Perjodohan CEO apa? Gitu. Iya. Saya masih baca. Kan semangat ya kalau kita baca. Oh ya, ada satu yang memotivasi saya sekali untuk baca itu karena satu titik saya merasa semua pertanyaan saya nggak ada jawabannya dan saya merasa itu jawabannya ada di buku. Saya baca karena saya merasa gini, buku tuh kayak sumber tervalid gitu. Tapi ada yang bilang standar TikTok katanya kayak gitu. Itu tuh perasaan orang loh, namanya tentang kayak hubungan bilangnya begini begitu. Dia mengatakan itu dasarnya apa? Itu nggak ada. Tapi kalau buku semua sudah dikaji kayak jelas. Mestinya kita sebagai akademis lah ya, kita sebagai mahasiswa gitu, masa lebih percaya TikTok daripada buku? Iya nggak? Kita bisa loh scroll sejam nyari kata-kata hari ini tinggal. Pokoknya kayak kata-kata galau, aku itu semua tidak percaya loh. Tapi kalau untuk memahami buku kayaknya berat banget. Saya sih dengan penyampaian materi kali ini ya, kalau teman-teman juga calon guru, tadi saya sangat minta untuk jangan teacher center. Jadi harus kolaboratif gitu sama siswa. Jangan cuma kayak terus aja menjelasin materi. Kalian belum tentu juga materi yang kita sampaikan itu menarik. Siswa juga ya mungkin nangkep berapa persen gitu. Bahkan kan pernah ada penelitian siswa itu sebenarnya bisa mendengar 15 menit aja.
kayak gini nih ceramah begini nih 15 menit sisanya ngapain sebenarnya kan pengennya diskusi ya nggak jadi tadi misalnya ada satu kalimat saya yang menarik gitu pengennya kan ngobrol gitu kayak gitu kan nah kita harus kasih ruang ke murid untuk nyampein gitu dan jangan berpikir bahwa murid tuh nggak bisa pelajaran bisa mereka bisa hanya nggak dikasih akses saya bilang selalu itu saya kasih ruang bener gak? Ya dan juga sekarang keterampilan abad 21 kan tadi sampai berpikir kritis nah apalagi tadi itu harus sebagai guru kita sudah saatnya berubah tidak boleh lagi teks nggak boleh jadi sudah banyak aplikasi manfaatkan semua itu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya.